Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Silmi Fikri NIM 170803102060 kelompok 3. Saya akan menerangkan tentang akuntansi penggunaan dana. Mata kuliah akuntansi perbankan syariah kelas A. Penghimpunan dana masyarakat di perbankan syariah menggunakan instrumen yang sama dengan penghimpunan dana pada perbankan konvensional, yaitu instrumen giro, tabungan, dan deposito. Ketiga jenis instrumen ini biasa disebut dengan istilah dana pihak ketiga atau DPK. Menggunakan instrumen yang sama, mekanisme kerja masing-masing instrumen penghimpunan pada bank syariah berbeda dengan instrumen penghimpunan bank konvensional. Perbedaan mendasar mekanisme kerja instrumen penghimpunan dana syariah terletak pada tidak adanya bunga yang lazim digunakan untuk bank konvensional dalam memberikan keuntungan kepada nasabah. Ketentuan tentang larangan haramnya menggunakan mekanisme bunga bagi bank syariah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional atau yang disingkat DSN dalam fatwa DSN nomor 1 tentang giro, nomor 2 tentang tabungan, dan nomor 3 tentang deposito. Tabungan menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek biliet, giro, atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sama halnya dengan giro, mekanisme tabungan yang digunakan oleh DSN bagi bank syariah adalah tabungan yang berdasarkan yang pertama prinsip mudharabah dan wadi'ah. Tabungan mudharabah harus mengikuti ketentuan mudharabah dan ditetapkan DSN, sedangkan tabungan wadi'ah harus mengikuti ketentuan wadi'ah yang ditetapkan DSN. Pengertian mudharabah. Pengertian tentang tabungan mudharabah adalah jenis tabungan dengan tujuan utamanya adalah ingin berinvestasi sehingga di akhir bulan nasabah akan mendapatkan tambahan uang, yaitu berupa bonus yang diberi oleh bank. Tabungan wadi'ah adalah jenis tabungan yang tujuannya utamanya adalah menyimpan dana. Jadi kalau tabungan mudharabah adalah jenis tabungan yang bertujuan utamanya dengan investasi. Kalau tabungan wadi'ah tujuan utamanya adalah menyimpan dana. Next, transaksi penambahan tabungan mudharabah. Beberapa transaksi terkait tabungan mudharabah dapat mengakibatkan bertambahnya saldo tabungan mudharabah. Transaksi tersebut antara lain adalah setoran tunai nasabah, transfer dari kantor cabang lain ke rekening nasabah, transfer dari bank lain ke rekening nasabah, dan penerimaan bagi hasil mudharabah ke rekening nasabah. Contoh transaksi penambahan saldo rekening tabungan mudharabah. Yang pertama, rekening debit kas. Jurnal untuk transaksi di atas adalah sebagai berikut. Debit kas 3.500.000, kredit tabungan mudharabah Ursila, kredit 3.500.000. Debit rekening cabang Solo 500.000, kredit tabungan mudharabah Ursila
500.000 debit giro pada Bank Indonesia 1.500.000, kredit tabungan mudharabah Ursila 1.500.000. Debit hak pihak ketiga atas bagi hasil 20.000, kredit tabungan mudharabah Ursila 20.000. Transaksi pengurangan tabungan mudharabah. Beberapa transaksi yang dapat mengakibatkan berkurangnya saldo tabungan mudharabah adalah penarikan tunai oleh nasabah, transfer ke rekening lain pada bank yang sama, transfer kepada nasabah bank lain, serta penarikan biaya administrasi tabungan pajak dan lainnya oleh bank. Contoh transaksi pengurangan saldo rekening tabungan mudharabah. Jurnal untuk transaksi di atas adalah sebagai berikut. Ursila nasabah Bank Murni Syariah BMS cabang Yogyakarta menarik tunai tabungan mudharabah sebesar 1.500.000. Jurnalnya debit tabungan mudharabah Ursila 1.500.000, kredit kas 1.500.000. Ursila mentransfer sebesar Rp500.000 dari rekening ke rekening tabungan nasabah BMS cabang Solo. Debit tabungan mudharabah Ursila 500.000, kredit rekening cabang Solo 500.000. Ursila mentransfer sebesar 250 dari rekening dari rekeningnya ke rekening giro nasabah Bank Syariah Muhammadiyah BMS sebesar debitnya tabungan mudharabah Ursila 250.000, kredit giro pada Bank Indonesia 250.000. Potongan tabungan mudharabah Ursila untuk administrasi tabungan sebesar 2.000 dan pajak sebesar 4.000, 20% dari bagi hasil yang diterima sebesar 20.000 pada transaksi kasus 6.1 di atas. Debit tabungan Ursila 2.000, pendapatan administrasi tabungan mudharabah 2.000. Debit tabungan mudharabah Ursila 4.000, titipan kas negara pajak tabungan 4.000. Akuntansi tabungan wadiah. Akuntansi tabungan wadiah pada prinsipnya sama dengan akuntansi tabungan mudharabah. Perbedaan akuntansi tabungan wadiah dengan tabungan mudharabah adalah dalam hal insentif yang diterima oleh nasabah. Berdasarkan PAPSI 2013, tabungan wadiah diakui sebesar nominal penyetoran atau penarikan yang dilakukan oleh pemilik rekening. Setoran tabungan wadiah yang diterima secara tunai diakui pada saat uang diterima. Setoran tabungan wadiah melalui clearing diakui setelah efektif diterima. Insentif yang diberikan kepada nasabah tabungan mudharabah disebut dengan hak pihak ketiga atas bagi hasil yang dihitung dalam presentasi tertentu yang harus dibayar oleh bank secara periodik sesuai dengan tingkat keuntungan bank syariah. Adapun nasabah tabungan wadiah menerima insentif dalam bentuk bonus wadiah 1 yang bersifat sukarela dan tidak diserahkan di muka. Berdasarkan PAPSI 2013, pemberian bonus atas simpanan kepada nasabah diakui sebagai beban pada terjadinya. Misalkan pada tanggal 5 Maret, ininya nasabah tabungan wadiah Bank Peduli Syariah BS menerima bonus wadiah sebesar 20.000 dipotong pajak 4.000, maka jumlahnya adalah sebagai berikut. Debit bonus tabungan wadiah debit 20.000, kredit tabungan wadiah ininya kredit 20.000. Debit tabungan wadiah 4.000, kredit titipan kas negara sebesar 4.000, pajak tabungan sebesar 4.000. Giro wadiah. Giro wadiah adalah giro yang harus mengikuti fatwa DSN tentang wadiah. Akad wadiah adalah akad penitipan dengan dana. Ketentuan penitip dana mengisikan kepada bank untuk memanfaatkan dana yang dititipkan tersebut, dan bank wajib mengembalikan apabila sewaktu-waktu penitipan mengambil
Selanjutnya giro watiah. Giro watiah adalah giro yang harus mengikuti fatwa DNS tentang watiah. Akad watiah adalah akad penitipan dana dengan ketentuan penitipan. Anda mengizinkan kepada bank untuk memanfaatkan dana yang dititipkan tersebut, dan bank wajib mengembalikan apabila sewaktu-waktu penitip mengambil dana tersebut. Dalam transaksi giro watiah ini, nasabah bertindak sebagai penitip dana muti yang namanya muti, dan bank bertindak sebagai penerima dana titipan adalah muda. Transaksi penambahan rekening giro watiah. Rekening giro watiah dapat bertambah melalui transaksi penyetoran tunai, transfer dari tabungan maupun giro cabang lain dari bank yang sama, penerimaan dari nasabah bank lain yang diuangkan oleh nasabah, dan penerimaan bonus giro watiah dari bank syariah. Transaksi penambahan saldo rekening giro watiah. Pertama, Bank Murni Syariah BMS Cabang Yogyakarta menerima setoran tunai pembukaan giro watiah atas nama Torik sebesar 35 juta rupiah. Debit kas 35 juta, kredit giro watiah Torik 35 juta rupiah. Torik menerima transfer dari BMS Cabang Solo sebesar 5 juta, debit 5 juta, kredit giro watiah Torik 5 juta rupiah. Torik menerima biliet giro dari nasabah Bank Peduli Syariah yang pernah membeli sesuatu dari Torik seharga 15 juta. Biliet giro tersebut dicairkan oleh Torik untuk dimasukkan ke rekening giro watiah Torik di BMS. Debitnya 15 juta, kredit giro watiah Torik 15 juta. Debit bonus, Torik menerima bonus giro watiah dari BMS sebesar 50.000. Debit 50.000, giro watiah Torik, kredit giro watiah Torik 50.000. Transaksi pengurangan rekening giro watiah. Beberapa transaksi yang berakibat terjadinya berkurangnya saldo giro watiah antara lain adalah penarikan cek oleh nasabah giro watiah untuk ditukar secara tunai, penarikan biliet giro ditransfer ke cabang lain, bank yang sama atau ke nasabah bank lain, serta potongan administrasi dan pajak tabungan. Transaksi pengurangan saldo rekening giro watiah. Torik menggunakan cek untuk mencairkan dana di rekening giro watiahnya di Bank Murni Syariah BMS secara tunai sebesar 12 juta, debit 12 juta, kredit kas 12 juta. Torik menggunakan biliet giro untuk mentransfer sejumlah dana ke nasabah giro watiah BMS cabang Jakarta sebesar 5 juta, debitnya 5 juta, kredit cabang Jakarta 5 juta. Torik menggunakan biliet untuk pembelian sebuah mesin kepada nasabah giro bank lain sebesar 10 juta, debitnya 10 juta, kredit 10 juta. Dipotong giro watiah Torik untuk administrasi giro sebesar 15.000 dan untuk pajak sebesar 10.000, 20% dari bonus giro watiah yang diterima sebesar 50.000 seperti yang sudah dicatatkan kasus 6.3 yang di atas. Jurnal untuk transaksi di atas, debit kreditnya 15.000, kreditnya kredit administrasi giro watiah 15.000. Debit giro watiah Torik 10.000, dapat administrasi giro watiah sebesar 15.000, bonus, potongan bonus, debitnya 10.000, kreditnya 10.000. Giro mudharabah. Giro mudharabah merupakan instrumen penghimpunan dana melalui produk giro yang menggunakan akad mudharabah. Giro mudharabah harus mengikuti fatwa DSN tentang akuntansi giro mudharabah. Pada prinsipnya sama dengan akuntansi giro watiah. Pembeda antara akuntansi giro mudharabah dengan giro watiah yang sudah dibahas adalah dalam hal insentif yang diterima oleh nasabah.
Dalam Girowati insentif yang diterima adalah bonus Girowati yang bersifat sukarela dan tidak disyaratkan di muka. Adapun insentif yang diterima nasabah Giro Mudharabah adalah bagi hasil dalam persentase tertentu yang harus dibayar oleh bank secara periodik sesuai dengan tingkat ketentuan bank syariah. Sebagai contoh, pada tanggal 5 Maret, harinya nasabah Giro Mudharabah Bank Peduli Syariah BPS menerima imbalan bagi hasil atas rekening gironya sebesar 45.000. Dengan demikian, jurnalnya adalah sebagai berikut. Rekening debit hak pihak ketiga atas bagi hasil, debitnya 45.000, kredit Giro Mudharabah haninya 45.000, debit Giro Mudharabahnya rekening debit Giro Mudharabahnya haninya debitnya 9.000, kredit titipan kas negara pajak giro 9.000. Deposit Mudharabah menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, deposito adalah investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu. Berdasarkan akad antara nasabah, penyimpanan dan bank syariah atau unit usaha syariah UUS Fatwa DNS nomor 3 tahun 2000 menyatakan bahwa deposito yang diberikan dalam syariah adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah. Transaksi deposito mudharabah, nasabah bertindak sebagai pemilik dana sebagai blumel dan bank bertindak sebagai pengelola dana mudharib. Transaksi terkait mudharabah. Bank Murni Syariah BMS menerima setoran atas nama Bunda Doli 5 juta rupiah sebagai investasi deposito mudharabah untuk jangka waktu 1 bulan dengan nisbah 60% untuk nasabah dan 40% untuk BMS. Debit 5 juta, kredit deposito mudharabah Bunda Doli 5 juta rupiah. Berdasarkan perhitungan distribusi pendapatan bagi hasil yang dibayarkan untuk kelompok deposit mudharabah adalah sebesar 15 juta rupiah. Deposit hak pihak ketiga atas bagi hasil deposit mudharabah 15 juta, kredit bagi hasil belum dibagikan deposit kredit 15 juta rupiah. Bagi hasil belum dibagikan deposit 40.000, kredit tabungan mudharabah Bunda Doli 32.000, kredit titipan kas negara pajak deposit 8.000, debit deposit mudharabah Bunda Doli 5 juta, kredit kas 5 juta rupiah. Terima kasih. Saya Muhammad Hilmi, mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan dalam presentasi saya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.